Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Silakan duduk Hijri ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Guru. Baik ya? Iya, Suaranya kayaknya lebih semangat ya dari pada sesi sebelumnya ya. Justru ada suara yang lebih berenergi. Apa alasannya nih suaranya lebih berenergi? Saya senang sekali Pak Guru karena sudah sesi ketiga ini solusi dari semua apa yang saya rasakan Pak Guru. Tadinya kan ditanya digali dulu masalahnya. Sekarang ini sudah masuk sesi solusinya. Jadi kemudian sesi sebelumnya juga kan Hijriah sudah melepas semua rasa keraguan terhadap masalah cara belajar yang kurang efektif ya, terpengaruh oleh katanya COVID-19, tapi ternyata itu dari dalam diri Hijriah sendiri ya. Oke, berarti kita harus terus mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena semuanya dipermudah ya, sampai dengan saat ini semuanya itu dipermudah ya. Baik keadaannya ya. Alhamdulillah baik ya. Sekali lagi mungkin masih hujan ya, masih cenderung ini cuaca tidak menentu, tapi walaupun dinginnya cuaca ini tidak mempengaruhi semangat membara kita untuk terus beraktivitas ya sebagai pelajar di sekolah kita, yang dimana sekolah kita juga ini Hijriah tahu sendiri motonya yaitu semangat ya, ada smart apa saja Hijriah? Sopan, mandiri, amanah, religius, dan terampil. Alhamdulillah masih selalu disimpan ya di dalam diri ya, menjadi penyemangat untuk beraktivitas sebagai pelajar di SMA Negeri 4 Wangi-Wangi ini ya. Oke, pada tahap ini tahap terakhir ya, kita bertemu sesuai dengan kesepakatan kita ya, walaupun sebenarnya kalau ingin dilanjutkan di tahap-tahap selanjutnya tidak ada permasalahan ya, bukan berarti ini terakhir kita bertemu, tidak. Jika ada hal-hal yang masih ingin dikonsultasikan, mungkin Hijriah bisa datang kembali ya. Tidak menutup ya, tidak menutup. Saya tidak menutup pintu ruangan saya untuk siswa peserta didik, silakan datang ketika ada hal yang ingin disampaikan ya. Oke Hijriah, seperti yang sudah dikisahkan tadi ya, yang saya katakan tadi bahwa pada sesi ini kita akan mencoba membahas tentang kedua pilihan yang Hijriah sudah sampaikan di sesi sebelumnya. Bagaimana Hijriah masih bingung memilih antara jurusan kesehatan, yang dimana itu cita-cita Hijriah sebelumnya ketika berada di SMP seperti itu ya. Iya Pak. Ya. Kemudian muncul keinginan baru. Betul? Betul. Ketika melihat sosok seorang ayah. Seperti itu Hijriah? Iya Pak Guru. Melihat sosok seorang ayah yang dalam berbicara ternyata seperti itu ya, jurusan hukum. Kemudian di samping itu ada aktivitas baru Hijriah ketika berada di SMA ini yang mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya apa yang kemarin Hijriah sampaikan? Salah satunya saya ikut di PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan alhamdulillah di dalamnya kita belajar tentang public speaking. Jadi saya rasa dengan apa yang saya cita-citakan itu, mau masuk fakultas hukum itu sudah hampir satu jalur. Hampir satu jalur dengan itu. Iya. Apa yang Hijriah lihat di situ? Di situ kita diajarkan untuk bagaimana cara kita menyampaikan pendapatnya kita, caranya untuk mengeluarkan apa yang ingin kita sampaikan. Dari situ sama dengan anak hukum yang pandai sekali berbicara. Seperti itu? Iya Pak. Ketika Hijriah melakukan aktivitas itu, apakah itu didorong oleh keinginan sendiri atau ada paksaan mungkin, atau ada mungkin cenderung dari dorongan apa seperti itu? Kalau untuk ekstrakurikuler itu Pak Guru, saya tidak ada paksaan sama sekali, karena memang niatnya sebelum SMA, pas mau masuk SMA, kalau misalnya ada ekstrakurikuler di sekolah, saya ingin masuk, saya ingin coba, karena memang dari SMP memang tidak ada begitu Pak Guru. Dan pas saya dengar ada ekstrakurikuler Pusat Informasi Konseling Remaja yang ajarkan tentang public speaking, wah saya sangat tertarik. Wah, public speaking, berbicara depan banyak orang, wah saya jadi tertantang Pak Guru, jadi saya ingin masuk begitu. Setelah masuk, kemudian apa yang Hijriah pelajari di dalam, dan apa yang Hijriah rasakan ketika mulai beraktivitas seperti itu? Saya rasakan Pak Guru sangat bersemangat sekali, karena
ini adalah hal yang baru buat saya Pak Guru. Sebelumnya saya tidak pernah lakukan itu, saya tidak pernah coba, tapi pas di sini, wah ternyata ada hal yang bagus yang harus saya coba, yang positif begitu Pak Guru. Seperti itu. Ya, jadi Hijriah sudah melampaui, sudah melewati ya beberapa macam aktivitas. Ya, sehingga dengan aktivitas itu muncul pemikiran yang baru seperti itu. Ya, senang dalam berbicara di hadapan orang. Ya, mungkin pernah ada hambatan dalam proses belajarnya Hijriah? Ya Pak Guru, tadinya saya malu-malu, saya tidak bisa ungkapkan pendapat saya tidak tahu bagaimana cara menyusunnya supaya bagus didengar. Tapi alhamdulillah pas saya masuk, wah, oh ternyata begini caranya, harus begini ya begitu Pak Guru. Sama seperti itu ya. Kemudian kemarin saya juga dengar Hijriah mengikuti salah satu kompetisi di kabupaten. Bisa ceritakan kepada saya? Itu pengalaman pertama kali saya public speaking juga depan orang banyak, berpidato, dan juri-jurinya itu orang-orang yang luar biasa dari kepala dinas yang ada di tingkat kabupaten. Wah, itu sangat keren sekali, dan saya bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat juga. Tapi sebenarnya ada beberapa orang yang pernah saya ikuti, yang pernah saya lihat di media sosial. Ternyata saya tidak menyangka bahwa saya akan ketemu dia secara langsung. Jadi banyak pengalaman baru yang Hijriah temukan di kegiatan tersebut ya. Jadi dengan berawal mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PR, kemudian masuk di kelas atau di latihan public speaking yang diadakan di organisasi tersebut, kemudian Hijriah menemukan suasana baru. Iya Pak Guru. Dan ada kecenderungan kesenangan di situ ya. Iya, sangat senang, sangat bahagia. Iya. Ya. Oke, ketika menjalani aktivitas public speaking, latihan public speaking, kemudian mengikuti kompetisi, rasa senang Hijriah muncul. Apa yang Hijriah lihat antara public speaking dengan hukum ini bisa nyambung, gitu? Apa yang menurut Hijriah ini kayaknya saya lebih cocok ke hukum deh. Kalau saya hobinya ke sini, itu bisa ceritakan kepada saya. Saya rasa pas saya masuk public speaking itu, saya bisa menyampaikan pendapat saya, bisa lebih pede apa yang saya mau utarakan. Jadi hubungannya dengan hukum sendiri, orang biasanya anak hukum itu dia mewawancarai tentang sebuah masalah, sebuah kasus, dia gali, dia ulet, dia cari di mana titik awal permasalahannya sampai di intinya gitu. Dan saya sukanya di situ Pak Guru. Dia bisa menemukan solusinya begitu. Jadi Hijriah merasa bahwa dengan kemampuan berbicara di hadapan orang, dengan melatih itu, kemudian Hijriah sinkronkan dengan jurusan hukum, dan Hijriah merasa bahwa ini cocok nih. Iya Pak Guru. Seperti itu. Apakah ada saran dari orang tua ketika Hijriah menceritakan ini, masalah ini, atau pernahkah Hijriah menceritakan masalah ini kepada orang tua, dan bagaimana saran mereka? Saya pernah menceritakan masalah ini yang saya tidak tahu di mana passion saya. Ya. Saya tidak tahu mau kuliah di mana nanti, tapi orang tua kasih saran, coba ikuti saja dulu, belajar saja dulu. Intinya apa yang kamu pelajari itu jadikan pengalaman. Dari situ kamu bisa tahu di mana nanti kamu akan selanjutnya. Gitu. Jadi sudah ada saran-saran dari orang tua ya. Jadi orang tua juga mendukung sebenarnya. Apakah orang tua mendukung di salah satu dua pilihan ini, atau kedua-duanya orang tua mendukung Hijriah? Orang tua saya kembalikan lagi pada saya. Oh, Hijriah semua yang menentukan. Iya Pak Guru. Tidak ada paksakan berarti ya, tidak ada tekanan berarti harus ini dan harus itu. Jadi semuanya tergantung Hijriah sendiri mau pilih yang mana. Iya Pak Guru. Hijriah merasa senang dengan itu semua. Iya, senang Pak Guru, sangat-sangat senang sekali. Jadi merasa didukung ya. Iya Pak Guru. Iya, seperti itu. Jadi di antara kedua ini ya, antara jurusan hukum dan jurusan kesehatan yang Hijriah akan pilih, ya, di antara jurusan hukum dan jurusan kesehatan yang Hijriah pilih, apakah Hijriah merasa bahwa keduanya ini Hijriah sanggup untuk memilih, maksudnya Hijriah sanggup untuk berada di antara kedua ini? Ya, insya Allah Pak Guru, saya rasa sanggup karena saya sudah menemukan solusinya dari Pak Guru. Pak Guru bilang bahwa itu semua tergantung Hijriah kembali, dan saya rasa saya harus kembali lagi
menggali potensi saya lagi supaya saya bisa tahu di mana sebenarnya arah saya yang saya ingin tuju. Jadi apakah harusnya Hijriah merasa bingung di antara kedua pilihan ini? Sebenarnya sih tidak perlu, karena itu tergantung lagi dari apa yang kita mau tuju, gitu, Guru. Ya, apa yang Hijriah mau tuju ke depannya. Ya, sementara masih ada 1 tahun lagi. Hijriah, apa yang Hijriah kira-kira perlu lakukan ketika untuk mempersiapkan karir Hijriah ke depan di antara kedua pilihan ini? Intinya fokus sama tujuan. Gagal di suatu proses itu harus, misalnya kita mengikuti suatu kegiatan terus kita gagal, ya kita harus tetap semangat, karena itu adalah perjalanan hidup kita yang dimana semua kita harus jadikan pelajaran. Perlukah Hijriah mencari informasi yang tambahan mengenai jurusan hukum seperti apa, kemudian jurusan kesehatan seperti apa sebagai tambahan Hijriah untuk lebih mengetahui di antara kedua ini mana yang nantinya yang lebih cocok terhadap Hijriah sendiri? Ya, sangat perlu, Pak Guru, karena biasanya orang kalau sudah memilih jurusan karena depannya saja yang dia lihat, karena bagus, karena orangnya sukses yang dia lihat, jadi dia tidak mau lagi mencari yang lain-lainnya di dalam jurusan itu, Pak Guru. Jadi harus perlu untuk dicari, perlu untuk digali, mencari tahu informasinya. Jadi dengan kata lain berarti Hijriah mulai akan mencari informasi terkait kedua pilihan ini, sehingga akan mencocokkan terhadap karakter Hijriah, kemauan Hijriah, dan potensi Hijriah sendiri. Karena di antara kedua pilihan ini Hijriah merasa sanggup keduanya, ya, kesehatan dari sisi, kemudian nilai raport Hijriah, kemudian proses belajar Hijriah yang kemarin sebelumnya dibahas, bahwa di sisi sebelumnya dibahas bahwa Hijriah merasa bahwa sudah siap, sudah siap merubah proses belajar jadi lebih baik lagi, sehingga bisa mempersiapkan diri untuk masuk di jurusan kesehatan. Kemudian dari segi hukum sendiri, Hijriah juga sudah punya bakat ketika untuk berbicara di hadapan orang, salah satu itu yang dinilai ketika masuk ke dalam jurusan hukum tersebut. Apakah seperti itu, Hijriah? Iya, Pak Guru. Ya, seperti itu. Maksudnya apakah benar-benar akan mencari informasi? Iya, Pak Guru, saya benar-benar akan mencari informasi karena saya rasa itu penting, itu berhubungan dengan keberlanjutan dari cita-cita saya, Pak Guru. Ya, jadi Hijriah sudah sampaikan bahwa ternyata di antara keduanya ini masing-masing Hijriah punya potensi di antara keduanya, Hijriah merasa sanggup untuk memilih kesehatan. Hijriah mampu, kemudian saat ini Hijriah juga lagi hobi-hobinya, lagi senang-senangnya aktif di kegiatan berbicara, dan itu Hijriah merasa bahwa cocok untuk masuk di jurusan hukum. Jadi selanjutnya yang Hijriah lakukan adalah bagaimana mencari informasi tambahan di 1 tahun terakhir ini, sebelum benar-benar lulus dari SMA dan benar-benar akan memilih, Oke, berarti bisa saya katakan bahwa saat ini harusnya Hijriah tidak bingung lagi memilih di antara keduanya. Iya, betul Pak Guru. Harusnya tidak bingung lagi karena sudah dikasih Pak Guru solusi begitu, sudah dikasih bagaimana cara-caranya supaya jangan bingung lagi, harus kembali lagi pada diri sendiri gitu. Ingat tujuan utamanya apa. Gitu. Tujuan utama Hijriah kan adalah ingin sukses, Iya. Ingin membahagiakan orang tua, seperti itu, Iya, Pak Guru, betul. Harapan Hijriah sudah Hijriah sampaikan bahwa Hijriah ingin sukses ke depannya nanti, ingin menggapai cita-cita dengan baik. Kemudian di antara dua pilihan antara kesehatan dan hukum, Hijriah merasa kedua-duanya sanggup, walaupun sebelumnya Hijriah merasa ragu. Kemudian Hijriah sekarang sudah mulai yakin, apakah keyakinan Hijriah, maksud saya keraguan-raguan Hijriah bisa kita katakan sudah berada pada level rendah, artinya Hijriah tidak lagi merasa ragu, tidak merasa bingung? Iya, Pak Guru, sudah berkurang. Sudah berkurang, Iya, Pak Guru. Jadi sudah siap
untuk Insya Allah, siap. kembali menjadi pelajar yang smart, ya, pelajar yang mampu melewati rintangan. Jadi yang harus Hijriah lakukan seperti yang Hijriah katakan tadi, bagaimana mencari informasi terkait dengan jurusan-jurusan tersebut. Mungkin nanti di kelas juga di jam bimbingan klasikal, ya, saya akan memberikan informasi kepada Hijriah dan teman-teman Hijriah di dalam kelas mengenai bagaimana informasi-informasi tentang jurusan-jurusan, termasuk dengan jurusan kesehatan, termasuk dengan jurusan hukum, supaya tidak hanya Hijriah yang mendengarkan, tapi teman-teman juga yang lain yang ada di kelas Hijriah bisa mendapatkan informasi yang sama, ya. Sehingga mungkin ada tambahan-tambahan Hijriah untuk menambah wawasan Hijriah dalam proses pemilihan jurusan tadi, ya. Jelas Hijriah tidak harus lagi bingung seperti itu kan? Iya, Pak Guru. Ya. Betul. Oke, dari semua yang sudah Hijriah sampaikan sampai dengan saat ini, di tahap ini, apa yang Hijriah rasakan saat ini? Sampai dari sesi pertama kita sudah mulai bercerita, Hijriah mulai menyampaikan, sudah mulai curhat, ya, dengan masalahnya, sampai kemudian dengan sesi kedua kita bahas masalah rasa keraguan-raguan, ya, ketidakmampuan Hijriah terhadap proses belajar. Kemudian sampai saat ini kita berbincang masalah potensi Hijriah, ya. Apa yang Hijriah rasakan saat ini? Saya rasanya sangat bahagia, rasanya perasaan sangat ringan sekali karena sudah bercerita dan sudah diberikan saran sama Pak Guru. Alhamdulillah sekali. Ya, sebenarnya saya tidak banyak memberikan saran, semuanya dari Hijriah, ya. Saya hanya menjadi perantara karena Hijriah itu orangnya aktif, ya. Hijriah itu orangnya smart, ya. Hijriah bilang Hijriah berlatih berbicara, dan saat ini sudah terbukti Hijriah memang terlatih untuk berbicara, ya, susunan kata yang baik, yang walaupun memang perlu ada latihan terus-menerus supaya lebih dikembangkan lagi, ya. Apa yang Hijriah rasakan terhadap manfaat daripada kegiatan kita ini? Saya rasa saya sudah mulai bisa berpikir di mana saya nanti akan lanjut, Pak Guru. Ya. Saya ingin fokus sama satu tujuan itu. Nah, sudah seperti itu, ya. Iya, Pak Guru. Ya. Jadi saya melihat, memang mendengar dengan apa yang sudah Hijriah katakan, ada energi baru, ya. Ada energi baru untuk semangat, ya, untuk menjadi peserta didik yang lebih baik, memilih jurusan dengan tepat, ya. Tidak ada lagi kebingungan, ya. Jadi di antara kedua pilihan ini bukan bagaimana memilih salah satunya, tapi bagaimana mengembangkan terus bakat, ya, baik di jurusan kesehatan ataupun di jurusan hukum, ya, seperti itu. Oke, kalau begitu mungkin sampai di situ, ya. Tidak lama, ya, pada sesi ini mungkin alhamdulillah sudah tidak seperti biasa nih, ya. Kalau seperti biasa kita 15 menit, ya, sekarang ini sudah mau sampai 20 menit, alhamdulillah tidak terasa, dan tidak terasa juga Hijriah sudah menemukan kembali semangatnya, ya, tidak merasa bingung lagi memilih di antara kedua pilihan ini. Iya, Pak Guru. Begitu saja Hijriah. Ya, Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya doakan mudah-mudahan Hijriah bisa lebih baik ke depannya. Amin. Tidak bingung-bingung lagi. Jika ada problem atau ada hal-hal yang lain ingin disampaikan, silakan hubungi saya. Ya, bisa via WhatsApp. Kita mungkin bisa Zoom seperti sesi pertama sebelumnya, ya. Itu tidak ada masalah, karena kemarin kan kita memilih untuk bertemu secara langsung karena agak lemot jaringan, ya. Jadi kita memilih untuk kita adakan konseling dengan tatap muka seperti ini, ya. Walaupun kondisinya seperti ini, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Seperti saya bilang tadi, kalau ada hal-hal yang disampaikan Hijriah ke depannya, silakan disampaikan. Saya juga terus akan mengontrol Hijriah di sekolah ini tentang perkembangan Hijriah, dan saya ingin Hijriah terus tetap semangat dalam proses belajar. Ya, itu saja mungkin. Ya, Pak Guru. Mungkin bisa kembali ke kelasnya. Permisi dulu, Pak Guru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.